Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Rois yang biasa dipanggil Rois. Salam jelas. Kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Koperasi, di mana saya kali ini akan mengkomparasikan atau membandingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dilihat dari sudut definisi koperasi antara kedua undang-undang tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Adapun perbedaan antara kedua undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ialah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang seorang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan. Perbedaan di sini dapat dilihat dari pemilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan koperasi, yakni sebagai badan usaha dan badan hukum, yang jelas memiliki makna yang berbeda antara keduanya, yang mana badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha. Sedangkan badan hukum merupakan bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengingat dan ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam badan hukum juga terdapat persetujuan pemerintah atas penyelenggaraan suatu usaha. Dilihat dari konsistensian kata, diksi kata yang digunakan dalam pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terjadi ketidakkonsistenan kata, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak hanya menguraikan pengertian koperasi sebagai badan usaha, tetapi pula sebagai badan hukum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terjadi hal yang berlawanan, yakni adanya konsistenan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian koperasi, yakni penggunaan kata badan hukum. Dilihat dari sudut kejelasan modal koperasi, dari definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 lebih menguraikan lebih jelas komposisi modal yang dimiliki koperasi. Sedangkan dari definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak menguraikan hal yang jelas mengenai komposisi modal yang dimiliki koperasi. Dilihat dari prinsip koperasi yang dijabarkan dalam definisi koperasi, perbandingan antara prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan
makna yang lebih luas, general, detail dan tegas pada peran penting koperasi pelayanan dibandingkan prinsip koperasi yang tertuang pada definisi koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Hal tersebut dibuktikan dengan penjabaran prinsip koperasi menurut kedua undang-undang tersebut, di mana dalam prinsip koperasi Undang-Undang Nomor 17 2012, prinsip koperasi yang terdapat pada pasal 6 yaitu 1 ayat 1, koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. 3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. 5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. 6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. 7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Ayat 2. Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Sedangkan dalam prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang terdapat pada pasal 5, yaitu ayat 1, koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Ayat 2, dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut. 1. Pendidikan perkoperasian. 2. Kerjasama antar koperasi. Dari hubungan antar bidang lain. Dilihat dari sudut hubungan dengan bidang-bidang yang lain, dari definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menguraikan definisi yang lebih luas yang menyatakan koperasi tidak hanya mencakup kebutuhan ekonomi semata, tetapi pula bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menguraikan cakupan koperasi hanya sebatas pada bidang ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan gerakan ekonomi rakyat, yang mana tadi telah disampaikan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 17/2012 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dilihat dari pedoman koperasi, dari definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman yang dianut koperasi sebagaimana yang tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sedangkan dalam definisi koperasi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai
pedoman untuk menjalankan kegiatan operasional sebagaimana yang tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, tetapi juga berpedoman pada nilai. Ditinjau dari makna prinsip koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menguraikan prinsip koperasi tidak hanya menekankan sifat keanggotaan dan pengelolaan koperasi, tetapi juga menekan penekanan terhadap balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, makna dari prinsip koperasi lebih menekankan pada pelayanan prima sebagai prinsip koperasi dan penekanan balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh, karena hal ini dianggap bukan sebagai prinsip koperasi yang menekankan makna pelayanan yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ditinjau dari penguraian asas koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menguraikan definisi koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di lain pihak, penguraian asas koperasi dari definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak dijabarkan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya presentasi komparasi atau perbandingan undang-undang koperasi. Saya ucapkan thanks for watching. Oke. Jangan lupa follow akun IG @amar_rois17 dan subscribe channel Amar Rois jika konten ini menarik. Jangan lupa komen untuk mendukung konten saya, channel saya ke depannya. Oke, terima kasih.